Jangankan pakai ada satu perintah yang ditugaskan dari orang yang dicintai, disebut namanya saja, biasanya ada efek dalam diri kita. Begitupun dengan Allah. Ketika rasa cinta kita miliki, maka apapun akan kita lakukan demi sesuatu yang kita cinta. Terkadang kita nggak mengerti, kita beriman kepada Allah sehingga rasa cinta tidak timbul. Melakukan suatu perintah terkadang menjadi satu beban berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi dari perintah tersebut. Karena kita nggak sadar, Allah kita sembah, Allah kita minta pertolongannya, Allah kita jalankan apa yang diperintahkan dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Tapi kita nggak sadar, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ini yang pada akhirnya kita nggak mengerti dan nggak timbul rasa cinta kepada sesuatu yang kita sembah. Kita hanya tahu Allah Maha Esa. Kita tahu Allah lah yang menciptakan alam semesta dunia ini termasuk kita di dalamnya. Allah lah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, bahkan makhluk secara keseluruhan. Tapi kita nggak tahu. Bahkan mungkin kalau kita bertanya, wahai fulan, Allah ada di mana? Bingung. Saya nggak pernah melihat Allah. Yang saya tahu dan saya dengar, Allah itu lebih dekat daripada nadi kita, lebih dekat daripada jenuh jantung kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila ada hambaku yang bertanya, hai Muhammad, tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat, sangat dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, makanya mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabul apa yang kamu minta. Karena saking dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita nggak sadar. Bahkan kita mencari-cari, meminta, di mana ya Allah? Di mana Engkau ya Allah? Terus rasa cinta ini di mana? Kalau seandainya rasa cinta sudah tumbuh, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kita akan merasakan manisnya iman ketika disebut nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati kita ini kalau kita iman telah terpatri dalam diri kita. Jangankan bicara perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru disebut saja bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang selama ini kita sembah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan dialah tempat kita memohon perlindungan dan pertolongan, dan dialah yang telah menentukan segala hidup dan kehidupan kita. Kita abdikan diri kita kepada Allah, kita sembah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah. Tapi kita tidak sadar, masih mencari-cari di mana Allah. Padahal berbicara Allah, Allah menguasai hidup dan kehidupan kita, senantiasa mengawasi dan tak pernah luput dari seleksi dan penilaian-penilaian terhadap tindak tanduk dan perbuatan kita. Kalau rasa iman telah melekat pada diri kita dan kita merasakan dan menikmati buah daripada iman, maka manisnya rasa iman akan kita dapati. Kalau kita telah tumbuh rasa cinta kita, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Cinta kita melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya yang kita cintai. Kalau cinta ini telah tumbuh dalam diri kita, Allah jelaskan yang tadi dibacakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan tentang firman-firman Allah, tentang berita-berita Allah, tentang larangan-larangan Allah, maka bertambahlah iman orang yang cinta tersebut. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka juga senantiasa berserah diri kepada Allah. Diserahkan segalanya, hidup dan kehidupan ini, karena orang yang beriman tersebut mengerti ketika seseorang mengabdikan diri kepada Sang Khalik, mengabdikan diri kepada Allah, tetapi kebahagiaan hidup bisa kita rasakan ketika Allah meridhoi dan mengkaruniai kita, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Dan kalau ini telah kita miliki, pasti hidup dan kehidupan kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan ada manfaat yang dapat kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.